Halo, assalamualaikum piknikers. Kembali bersama Piknik ID. Menjelang liburan akhir tahun seperti ini, pasti banyak di antara kita yang lagi nyari villa ya, buat penginapan, nanti buat kumpul-kumpul keluarga, buat gathering atau segala macam. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah villa yang sangat rekomen banget buat ngumpul-ngumpul keluarga ataupun acara gathering kantor yang kapasitasnya bisa mencapai 30 orang. Lokasinya juga sangat strategis ya, nggak begitu jauh dari jalan utama Puncak ya. Nah, villa yang dimaksud adalah Villa Caramel House Puncak. Kali ini kita jalan ke puncaknya ini di weekend ya piknikers. Karena di weekend seperti biasa udah pasti macet ataupun ada buka tutup ya di pintu tol Ciawi. Kita putuskan kita keluar di pintu tol Sumarekon Bogor. Karena dari pengalaman kita sebelumnya, weekend ke puncak itu kalau lewat tol Ciawi kemungkinan besar ya kita udah kena macet pas keluar pintu tol ya. Jadi kita untuk menghindari waktu kita terbuang lama, kita lewat Sumarekon Bogor aja atau kita lewat jalan alternatif biar kita lebih cepat nih nyampe di atas. Patokannya adalah Masjid Nurul Huda ya, yang ada di sebelah kiri ini, masjid besar yang banyak parkir di sana. Nah, kita masuk aja, pas di sebelahnya ada jalan pertigaan ya, kita masuk dan dari sini kita tinggal lurus aja. Setiap kita ketemu pertigaan, kita hampir semuanya nih ambil yang kiri ya. Kecuali nanti terakhir kita ada ambil kanan dan itu satu-satunya kita yang ambil kanan. Sisanya kita ambil kiri semua. Jadi itu sebagai gambaran ya buat piknikers seperti apa akses menuju ke villa ini. Setelah ngelewatin tulisan Wisma Barata Indonesia ini, kita akan ketemu sama stasiun Kelapa Muda. Nah, ini kita masih ambil kiri. Nah, kemudian beberapa meter dari sini kita ambil kanan nih, yang ada tulisan Sound Camp. Nah, ini adalah salah satu tanjakan yang ekstrim ya. Yang lainnya tanjakannya masih normal. Ini cukup ekstrim ya piknikers, karena kemarin pas rombongan kita lewat ya, untung kita udah duluan. Pas rombongan kita yang belakang ada truk yang mogok nih pas di sini. Jadi agak deg-degan juga ya. Ada truk mogok di tanjakan yang cukup ekstrim. Jadi hati-hati ya. Saat lewatin tanjakan ini, pastikan kendaraan piknikers benar-benar berada dalam kondisi yang prima. Setelah ngelewatin tanjakan ekstrim tadi, jalanan sampai ke villa ya jalanannya bagus ya. Jalanannya cukup landai, nggak ada tanjakan yang begitu ekstrim. Dan di sini jalanannya semakin mengecil, tapi piknikers nggak usah khawatir ya. Kalau udah ketemu yang namanya Puncak Kopi, artinya kita udah mau nyampe nih. Patokannya ada masjid di sebelah kanan. Kalau udah nyampe di sini, tinggal di klakson aja. Petugasnya udah standby kok, nungguin di dalam dan dia nanti akan bukain pagarnya. Dan di sini ada tulisannya Villa Caramel House ya, yang merupakan bagian dari Devriya Group ya. Jadi Devriya Group ini punya beberapa unit villa, nanti bisa dipantengin di akun Instagram mereka ya. Pas kita masuk ke area halaman villanya, terlihat ya halamannya begitu luas. Di sini kalau kita cek bisa menampung sampai 10 mobil muat ini ya, 10 mobil pribadi ya. Kemudian untuk halamannya juga luas sampai ke area kolam renang yang ada di belakang. Jadi ini benar-benar sangat rekomen untuk acara keluarga ya, ataupun acara gathering kantor di akhir tahun nanti. Jadi kalau piknikers lagi cari villa, nah Villa Caramel House ini bisa dijadikan sebagai salah satu rekomendasi. Nah, kita coba cek ke bagian atas di bangunan utama villanya. Nah, di sini juga ada taman lagi nih. Ada garden yang di sini ada bangku-bangku buat duduk. Kemudian ada ayunan dan ada juga perosotan ya. Jadi cukup luas ya tamannya. Ada di bagian bawah dan ada di bagian atas juga.
Nah, di teras villanya ada bangku-bangku buat santai-santai dan pemandangannya di sini sangat adem ya. Piknikers bisa lihat dari sini kelihatan sebagian area puncak dari kejauhan ya. Sekarang saatnya kita villa tour. Untuk rate-nya di weekend itu di hari Sabtu 3,6 jutaan ya. Dan pas kita masuk kita langsung disambut oleh ruang tamu yang cukup mewah juga ya. Dengan sofa yang bernuansa bunga-bunga seperti ini. Kemudian untuk aura di dalam ruangannya ini berbeda banget ya. Sama kesan saat kita melihat bangunannya dari luar. Kalau kita lihat dari luar bangunannya kayak bangunan lama gitu ya. Tapi pas kita masuk ke dalam ini kontras banget nih. Nuansanya nuansa klasik modern ya. Sudah terdapat juga fasilitas televisi dan yang dilengkapi juga sama karaoke nih. Jadi kalau ada yang hobi karaoke bisa nih karaokean di sini. Mereka juga provide keranjang dan tikar ya. Kalau yang mau foto-foto ala-ala nona-nona Eropa gitu bisa juga nih di halamannya. Nah, kita lihat kamarnya. Di sini ada 3 kamar ya. Ini adalah kamar yang pertama. Kamar ini posisinya paling depan ya. Jadi view-nya ke taman depan yang tadi ada ayunan dan perosotan. Kamarnya cukup luas ya, dan nuansanya di sini ada hijau-hijaunya sehingga kelihatannya lebih seger ya di kamar ini. Kemudian ada satu kaca standing yang cukup besar juga. Jadi benar-benar berasa tinggal di rumah orang tua ya. Jadi bikin kangen ini. Nah, sekarang kita menuju kamar yang kedua. Kamarnya ukurannya kurang lebih sama ya dengan kamar yang pertama. Cuma di kamar yang kedua ini dia satu-satunya kamar yang punya kamar mandi di dalam ya. Jadi kalau piknikers yang mau ada kamar mandi di dalam, nah tinggal pilih kamar yang kedua ini. Di sini juga sudah disediakan extra bed ya. Jumlahnya 3 piece. Jadi ini sudah gratis ya. Dan untuk kamar mandinya ukurannya juga cukup besar juga. Sudah dilengkapi sama water heater, ada shower juga, dan ada juga satu kaca besar di dalamnya. Sekarang kita menuju ke kamar yang ketiga ya. Kamar yang ketiga ini posisinya di belakang ya, di dekat meja biliar. Kamar yang ketiga ini adalah kamar yang paling besar ukurannya dibanding 3 kamar yang lainnya. Dan di sini view-nya juga paling cakep nih. Dari sini kita bisa selain melihat taman, kita juga bisa memandang ke area kolam renang di bagian belakang. Nah, kita bisa lihat seperti ini indahnya pemandangan dari kamar yang ketiga ini. Kalau pengen yang di kamarnya itu lebih rame, bisa ngumpul-ngumpul, mungkin nih bagi anak-anak muda ya. Nah, tinggal pilih kamar yang di belakang ini, kamar yang ketiga. Dan view-nya cakep banget ya, kolam renangnya terlihat langsung di depan kamarnya seperti ini. Kamar mandi yang keduanya ada di mana dong? Tenang, ada ya. Jadi kamar mandi yang kedua itu ada di dekat ruang keluarga atau di dekat meja makan ya. Jadi kamar mandi di villa ini ada 2. Satu kamar mandi luar, satu kamar mandi di dalam ya. Nah, sekarang kita menuju ke ruang biliarnya. Ruang biliar ini ada di dapur ya. Jadi ada di samping dapur dan di samping kamar yang ketiga yang di belakang. Jadi posisinya juga cukup strategis ya. Karena dari ruang biliar ini kita bisa memandang ke area kolam. Di sini juga ada kulkas dan dispenser. Kemudian untuk area dapurnya juga cukup bersih dan fasilitasnya cukup lengkap juga ya. Sudah disediakan alat-alat buat masak. Piring-piring dan sendok juga sudah tersedia lengkap di sini. Dan tentunya mereka juga sudah sediakan kompor ya buat kita memasak. Dari area dapur ini ada akses juga ke taman samping ya. Taman yang ada di bagian atas villa. Jadi dari sini kita bisa keluar tanpa lewat di ruangan utama. Sekarang kita menuju ke area yang paling favorit di sebuah villa ya. Apalagi kalau bukan area kolam renang.
Di sekitar kolam renang ini juga terdapat banyak fasilitas ya, mulai dari bangku santai, kemudian ada semacam mini gazebo juga dengan 2 bangku santai, sehingga kita bisa duduk-duduk santai sambil jagain anak-anak yang lagi berenang. Karena memang kolam renangnya ini ada 2 kedalaman ya, ada yang buat anak-anak yang kecil ini. Kemudian kelihatan itu ada tangga turun, ini buat yang dewasa dengan kedalaman sekitar 150 cm. Jadi tetap anak-anak harus dijagain ya. Kemudian di sini juga dihiasi dengan pagar yang cakep banget ini. Jadi pagarnya estetik banget kalau di foto ya. Jadi kalau kita lihat langsung ini cakep, pas di foto itu jadi estetik. Jadi memang desain dari villa ini sangat cakep di area luarnya dan sangat nyaman di interior villanya. Dan kalau kita lihat area parkirannya dan tamannya atau halamannya ini juga sangat luas ya. Jadi ini villa benar-benar rekomen untuk villa keluarga. Kalau kita lihat dari luar seperti ini, villa ini seakan-akan 2 lantai ya. Tapi sebenarnya villa ini cuma 1 lantai ya piknikers. Jadi hanya lantai yang di atas saja. Di bawah ini kayaknya ini semacam pondasi ya, biar villanya lebih tinggi dari halaman. Jadi kalau mau villa yang rekomen buat tahun baruan nanti, Villa Caramel House salah satu referensinya. Kita nyampenya pas jam makan siang dan kita kebetulan ini keluarga besar ya. Jadi kita putuskan untuk makan lesehan sambil ngemper di pinggir kolam renang ya. Jadi ini benar-benar makan siang yang berkesan banget. Dan habis makan siang, seperti biasa ya, para bocil ini pasti udah nggak sabaran nih pengen berenang. Apalagi pas baru nyampe, mereka udah lihat-lihat, wah ini kolam renangnya kayaknya adem banget gitu ya. Seger banget airnya, biru, kemudian dingin. Apalagi pas kita nyampe juga cuaca cukup panas. Jadi ya udah, para bocil langsung ganti baju, langsung nyemplung ke kolam renang dan mereka benar-benar happy ya. Jadi kolam renang ini benar-benar menjadi magnet utama dari villa ini. Rumah adat Sumatera Barat disebut Gadang. apa? Rumah gadang. Apa? Gadang. Rumah gadang. Ya, gadang. Setelah puas berenang dan para bocil sudah mulai kedinginan ini, nah kita menuju ke area biliar ya. Nah area biliar ini juga jadi sasaran para bocil ini. Mereka main sodok ya, bukan main biliar, jadi main bola sodok. Jadi yang penting happy ya, semua fasilitas villa bisa dinikmati. Malam hari di Villa Caramel House ini juga menjadi malam yang sangat berkesan ya. Karena di sini benar-benar udaranya sejuk ya, walaupun nggak di puncak yang paling tinggi ya. Tapi udaranya di sini sejuk banget. Apalagi pagi itu benar-benar kita kedinginan, tapi kedinginan yang nikmat gitu ya. Nah malam-malam suasana di villa ini juga jauh dari unsur-unsur creepy ya. Semuanya tertata dengan rapi, membuat kita benar-benar nyaman, membuat kita benar-benar happy di villa ini. Bahkan di area kolam renangnya pun piknikers bisa lihat ya, penuh dengan lampu, pencahayaan yang begitu maksimal. Bahkan nanti setelah makan malam, anak-anak pada ngumpul di sini nih. Mereka enjoy ngumpul-ngumpul di sekitar kolam renang ini walaupun di malam hari. Sementara itu di bagian depan,
para bapak-bapak nih biasa ya ngumpul di area taman, duduk-duduk di bawah pohon sambil ngobrol-ngobrol menikmati suasana villa yang begitu syahdu ya, yang begitu damai. Jadi kita pengen balik lagi nih rasanya ke villa ini suatu saat nanti ya. Nah sekarang udah masuk waktunya jam makan malam, dan seperti makan siang kita kembali lagi nih makan malamnya makan bareng seperti ini. Dialas dengan daun pisang, kemudian nasinya kita jejerin di atas daun pisang sambil makan rame-rame. Masya Allah, ini benar-benar nikmat yang luar biasa ya, bisa makan bareng keluarga besar seperti ini. Nah ini tadi yang kita bilang ya piknikers, malam-malam pun nongkrong di area kolam renang ini sangat nyaman ya. Nggak ada unsur creepy-nya karena memang seterang ini dan secakep ini ya nuansa di sekitar area kolam renangnya di malam hari. Dan kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu ya di malam hari, yaitu apalagi kalau bukan acara bakar-bakaran nih. Jadi kita udah siapin jagung, kemudian ada aneka sosis, kemudian ada umbi-umbian juga yang semuanya kita bawa dari rumah karena memang pihak villa sudah menyediakan alat untuk barbecue atau alat untuk bakar-bakaran ya. Kalau untuk arangnya sendiri, piknikers kalau nggak mau repot-repot bawa, piknikers bisa minta bantuan kepada akang-akang villanya ya, atau kepada penjaga villanya. Nanti mereka akan bantu sediakan arangnya, dan nanti tinggal kita kasih bayaran ya kepada penjaga villanya. Dan tentu saja jangan lupa bawa jagung yang banyak, bawa ubi yang banyak, karena dari pengalaman kita kemarin itu kita kayaknya nggak cukup gitu, padahal kita bawanya udah lumayan ya sesuai jumlah orang yang menginap, tapi kayaknya nggak cukup karena memang jagung yang dibakar sendiri itu rasanya lebih nikmat ya dibanding yang kita beli di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi jangan lupa nih bawa jagung yang banyak dan perbekalan yang banyak ya untuk barbeque-nya. Nah sambil sebagian anggota keluarga bakar-bakaran, bapak-bapak biasa nih nongkrong lagi nih. Jadi bapak-bapak kerjanya nongkrong aja ya, kemudian disuguhin makanan, nikmatin makanan dan minuman sampai pagi nih. Dan alhamdulillah pagi di Villa Caramel House ini benar-benar cerah ya. Kita bisa menikmati suasana puncak yang begitu sejuk sambil menemani bocah nih main bola nih di lapangannya yang begitu luas. Oke piknikers, akhirnya sampai juga di saat yang sebenarnya bukan ditunggu-tunggu ya. Saat yang kita harus meninggalkan villa ini karena udah sampai waktunya check out. Dan bisa disimpulkan kita benar-benar puas menginap walaupun cuma semalam di Villa Caramel House ini. Dan ini bisa jadi referensi buat piknikers untuk acara kumpul-kumpul keluarga di akhir tahun nanti. Ini apa? Apa kasih beruang? Itu kasih beruang itu lah. Baik piknikers, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Piknik ID ya, biar kita terus nih semangat bikin konten-konten gratis nih, referensi buat piknikers sebelum jalan-jalan. Wassalamualaikum piknikers.